Kalau anwar sapi anak itu satu main majas ya kok kalau majas nanti yang dalam isnad kok anak majas oke islati terus isnad bermustaqilan dapat isnad lafil ilmi orang yang lafil alami. lafil alami orang yang alam. Ya. Menurut pendapat yang lebih sahih bahwasanya majaz secara mutlak ya. Hingga sampai neng Ghayatul Wusul kan dikatakan al majaz ay mutlaqul majaz. Mutlaqul majaz itu maksudnya apa, Pak? Ya intine ndek iki sing mbok takokno, Mam. Intine majaz iku istimalul lafadz fi ma wudi alahu thaniyan atau fi ghairi ma wudi alahu. Fi ghairi ma wudi alahu ngono tok. Atau fi ma wudi alahu thaniyan kan ngono. Intine kuwi. Itu bisa jadi yakunu fil isnad. Bisa berlaku majaz secara mutlak, yaitu penggunaan redaksi untuk tidak makna yang semestinya. Itu bisa berlaku dalam sebuah isnad. Kita tahu isnad itu pasti kaitannya dengan sesuatu yang tersusun. Makanya nek neng Ghayatul Wusul wa yusamma majazan fit tarkib. Nek ning ilmu balaghah sering dikatakan majaz akli. Majaz akli. Musyabahah. Apa yang musyabahah? Contohnya ndak ini. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir. Kita isnadkan, kita peruntukkan untuk sungai. Itu majaz. Wong yang mengalir itu airnya, bukan sungainya. Sungai ini tengok-tengok neng kono. Ora lunga ndi-ndi. Sing ngalir banyune. Apa meneh? Sakliyane sungai mengalir. Piye? Bakso keliling. Ora baksone sing keliling, tapi sing adol. Ya kan? Nah, bisa. Itu bisa ada majaz bil isnad itu ada. Kalau dalam balaghah dikenal dengan majaz akli. Karena kalau kita pikir secara rasio, yang namanya sungai tidak akan mengalir, yang mengalir air. Sehingga majaz itu bisa kamu pahami maksudnya dari akal kita, rasio atau pemahaman kita. Mari dinamakan majaznya majaz akli. Wal mustaq, yang namanya majaz itu bisa berlaku dalam redaksi mustaq. Mustaq itu kan pokoknya kata turunan. Karena kalau dalam pendapat ulama Basrah, mustaq minhu atau kata dasar itu adalah masdar. Nah, cobalah kita pakai pendapat yang ini. Pendapat Basrah itu mustaq minhu adalah masdar. Nah, sekarang dicontohkan di sini. Wanada ashabul jannah. Wanada ashabul jannah. Ayyunadi. Redaksinya pakai fi'il madhi. Tapi maknanya pakai fi'il mudhari. Ini berarti majaz loh. Yang namanya yunadi, yang namanya nada itu kan juga mustaq. Wong masdare iku nida. Mustaq minhunya nida. Berarti ini menjelaskan kalau yang namanya masdar, yang namanya majaz itu bisa terjadi dalam redaksi atau kata-kata yang kategorinya adalah mustaq atau kata turunan, bukan kata dasar. Contoh yang lain, wattaba'u ma tatlu syayatinu. Tatlu fi'il mudhari kan? Tapi harusnya di sini pakainya artinya pakai fi'il madhi. Ya, tatlu itu berarti dia juga mustaq kan? Nada juga mustaq fi'il madhi dari mustaq minhu nida. Tatlu itu juga fi'il mudhari, mustaq minhunya adalah tilawah. Kemudian wal harfi, yang namanya majaz itu juga bisa berlaku pada huruf. Tidak harus isim atau fi'il, huruf pun bisa.
berlaku majas. Dicontohkan fahal tara lahum mim baqiyah. Fahal tara lahum mim baqiyah ai ma tara. Jadi di situ seakan-akan bertanya, tapi sebenarnya pernyataan hal tara lahum mim baqiyah itu menafikan. Mana aslinya menafikan, yang dikehendaki itu makna menafikan, bukan makna istifham. Meskipun redaksinya pakai hal. Berarti ini majas berlaku di huruf, karena tolak acuan kita hal dan ma. Hal itu kan huruf taisim. Hal huruf istifham, tapi digunakan untuk manafi. Nah, ini kan berarti penggunaan huruf tidak untuk makna yang semestinya. Hal yang semestinya maknanya untuk istifham dipergunakan untuk makna nafi. Ini majas berarti. Ini majas. Nek neng taklekot atau catatan kaki neng kitabku, fa'ubira bil istifham anin nafi bijami'i adami tahaqquqi fi kullin. Kenapa kok sampai penggunaan hal yang aslinya makna istifham untuk makna nafi? Karena punya unsur kesamaan. Apa unsur kesamaannya? Sama-sama belum terwujud. Hal tara lahum min baqiyah, apakah kamu melihat ada sisa? Al aslu adamul baqiyah kan? Enggak tahu, buka ayat deh. Hal tara lahum min baqiyah. Apakah kamu melihat ada sisa? Pertanyaan seperti itu ingin mengungkapkan maksud yang sebenarnya adalah kamu tidak melihat sisa sama sekali. Jal, duit tak gue. Pernyataan kayak ngono itu berarti ngakoni nek ora duit kan? Iya, kayak takriri. Tapi takriri ini kan ini lebih spesifik istifham tapi untuk nafi. Yeah. Apa tak kowe duwe? Iku pernyataan kowe ora duwe. Aisallahu bi ahkamil hakimin. Itu juga akhirnya isbat kan. Tapi nek ning kene mau maksudnya nafi. Ya intine sing jenenge majas itu juga berlaku untuk huruf. Hal yang maknanya istifham malah digunakan untuk makna nafi, di mana nafi diwakili oleh huruf ma. Wa bitaba' li muta'alliqihi wala yakunu illa fil isti'arah. Contoh, faltaqatahu alu fir'auna syubbiha fiha tarattubul adawati wal hazan ala al-iltiqat bi tarattubi illatihi al-ghaiyah alaihi wa hiya al-mahabbatu wa tabanni thumma istumila fil musabbahi allamu al-mawdu'atu lidalalati ala tarattubil illa al-ghaiyah allati hiya al-musabbahu bihi fajaratil isti'aratu asalatan fil illah wa taba'an fil lam wa ala hadzal qawli al-bayaniyun. Iki dibahas oleh ahli balaghah sebenarnya. Jadi aku pas renau balaghah ya pernah nemuke penjelasan seperti ini. Yang ini juga disinggung nih, usul fikih. Faltaqatahu alu fir'aun. Iku ayat asline piye? Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Syubbiha fiha tarattubul adawah wal hazan.
Alal iltiqat bi tarattu bi illatihi al-ghaiyah allahi wa hiyal mahabbah. Iltiqat itu alasannya adalah al-mahabbah. Wal tabani, ngangkat anak tabani. Iltiqat Fir'aun ketika memungut Musa. Ketika Musa itu dilepaskan oleh ibunya ke sungai. Karena saat itu yang namanya Musa itu menggalakkan untuk membunuh anak-anak bayi laki-laki yang lahir. Akhirnya ibunya ketakutan, ibu Musa. Akhirnya dititipno pangeran, dikelekno ning kali. Saat itu ditemu karo bojone Firaun kan. Fal taqatahu alu Firaun. Keluargane Firaun itu bojone. Memungut, menemu. Iltiqat luqatah. Nemu bu ing Musa al Firaun sapa keluargane Firaun utawa bojone Firaun. Nah, alasan alu Fir'aun memungut Musa yang pertama kali alasannya apa? Al-mahabbah wa tafanni. Karena saat itu dia suka, seneng, bojone seneng melihat keberadaanmu Musa, bahkan sampai pengen mengangkat jadi anak. Nek ngene kan akhirnya manfaati, dudu melarati. Nek manfaati itu biasanya nganggone huruf lam, syahida lahu, syahida ala. Pernah dijelaskan ala karo lahu. Nek lahu kan biasanya manfaati. Nek ala melarati kan ngono. Biasanya nek ning bahasan mahkamah atau peradilan itu syahida ala itu berarti memberatkan. Tapi nek syahida lahu menguntungkan. Ya kan? Dulu fal taqatahu alu Fir'aun. Alasan semestinya adalah mahabbah wa tabani. Sehingga ini menguntungkan. Sehingga layak kalau di sini fal taqatahu alu Fir'aun pakai lam. Cocok kan? Cocok kan? Istri Fir'aun memungut Musa dengan alasan dia suka dan ingin mengangkat jadi anak. Sehingga jelas kalau pakai huruf jar lam ini benar, ini hakikat. Akan tetapi liyakuna lahum aduwan wa hazana, dipungut supaya jadi musuh. Harusnya nganggo ala. Berarti lam iki menunjukkan makna ala. Nek ala maknane melarati. Harusnya ini kono ya, syubiha fiha tarattubul adawati wal hazan ala iltiqat. Sebenarnya iltiqat itu pertama kali iltiqat atau membungut Musa itu alasannya adalah apa? Mahabbah wa tabani. Tapi aduan wa hazanan ini adalah musabbah bihi. Ini musabbahnya, Ding. Musabbah ini yang diserupakan dengan apa? Bi tarattubi illatihi al-ghaiyah, diserupakan dengan al-mahabbah wa tabani. Ini berarti musabbah bihi. Lah diserupakan yang musabbah bihi itu karena ini tidak menguntungkan nggih, maka dia pakai huruf jarnya lam kan. Lah akhirnya iki karena diserupakan dengan ini, di mana ini pakainya huruf jar lam, karena dia diserupakan, dia pun ikut pakai. Karena dia diserupakan dengan musabbah ini. Paham maksudnya? Iki iya, wong mbok sebutno musabbah ora apa-apa. Ora mbok sebutno. Tah piye? Lagi redun ngono tok. Boleh kok.
Ngono tok. Takoki. Lah kenapa kok kowe buang musabahe? Supaya nanti kalau saya iku ono kok ning kelas 3. Supaya nanti kalau saya ditegur, aku ngomong ketek tok ora ngenyek kowe kok. Dadi ono wong lewat set ning ngarepmu. Kowe sebenarnya ora seneng karo cah iku. Lha krungu. Iki saya aku kowe. Ora aku ngomong ketek tok. Endi aku ngomong kowe? Ini jenenge membuang musabah dengan alasan lil firor supaya kowe iso mlayu, setakhallus. Ya kan? Membuang musabah lah kok. Yang buang musabah, kayak buang musabah jenenge ya, buang musabah. Ketek. Serean lho, sere. Semek ngenyek ketek. Sopo sing ngenyek kowe? Aku ora kandha kowe ketek ngono tok. Dua oleh omongan dhisik-dhisik no, oleh-oleh wae. Jadi summastumila fil musabbah allamu. Musabbah kan iki. Harusnya musabbah aduan wa hazanan, ini pakainya kan ala. Tapi karena musabbah ini sudah diserupakan dengan musabbah bi, yang musabbah bi itu pakainya lam, akhirnya dari segi penggunaan huruf jarnya pun disamakan dengan musabbah bi. Biasanya kata wanduan ya. Yo. Ngono. Wanduk sing akeh, kene iso ora izin meneh. Alamu al-mawdu'an lidalala ala tarattubil ila al-ghaiyah allati hiya musabbah bihi fajaratil isti'arah asalatan fil illah wa taba'an fil lam. Jadi penggunaan apa jenenge lam untuk ala iki tabaan. Krono aduan mbok padakno karo mahabbah wa tabani. Ini asolatane isti'arah jenenge. Jenenge isti'arah. Ya. Terus penggunaan lam untuk ala karena tabaan. Karena sing mahabbah tabani biasanya nganggo lam. Akhirnya karena ini sudah saya serupakan dengan al mahabbah wa tabani, ini pun pakai lam. Isti'arah ya meminjam. Majas isti'arah itu alakanya gairu musabah, gairu sabah, gairu musabah. Mbah. Njal aku lali berdua, wis suwi ra tau sinau bala apa berdua. Aku mbiyen ngene iki pas sinau bala kok kecentuk contoh ngene iki aku bingung setengah mati. Maksudnya piye lho. Iki termasuk contoh sing iso gawe aku nostalgia tentang masa laluku. Ketika aku sinau balaghah kepentuk contoh sing ngene iki mau tak pikir pirang-pirang jam ora tutup. Maksudnya opo? Jadi macam istiarah. Kok sakit ya? Ya makanya saya buka istiarah itu apa supaya kamu nanti bisa mencerna. Nah ini sebenarnya istiarah apa mam istiarah mam? Majas misalkan sing alamatnya di musabah sing alamat musabah itu istiarah tamsil dia. Ya makanya sinau usul fikih kompleks. Kamu harus iso balaghah barang. Makanya angil. Karena ora tau sinau balaghah petuk contoh-contoh ngene wis ora nyambung blas. Satu sisi dari segi nahwu harus menguasai, satu sisi dari segi sastra kudu menguasai. Makanya abot sinau usul fikih. Abot. Aku ngrasakno biyen ya abot. Ya soalnya piye? Wawasan keilmuannya durung luas. Terus dipakani karo boyatul usul. Abut. Al-isti'arah dia majazun alaqatul musyabbahan. Alaqatul musyabbahan.
Beda. Sinau sing tenanan dah. Kene iso paham ngene-ngene iki. Sekolah turu tok, mondok turu tok, bakal paham ngene iki. Biyen aku pas nang Balawa kepethuk contoh iki ya, awas setengah mati aku. Maksudnya opo lak buka. Kesel sesuk tak paham meneh. Tak aneh ora paham sih, ora paham. Nah, ternyata ketika kita banyak wawasan, ketika kita sinau fikih, ana redaksi ala karo lahu iku ana bedane. Nek ala iku cenderung memberatkan, nek lahu cenderung menguntungkan. Iku nanti dari wawasan itu kamu bisa memahami ini. Jajal nek ora duwe wawasan kaya ngono. Maksudnya piye kok mahabbah nganggo lam? Maksudnya piye kok adonan harusnya pakai ala? Nek ora duwe wawasan ala yang memberatkan lahum iku menguntungkan, ya ora nyandak mangane. Silo sadar-sadarnya itu keserempane don siri wae wasis. Mengene jenenge al-isti'arah at-tabaiyah. Ya, yes, pokoknya engko jajal kowe buka kitab Balaghah. Nah itu intinya itu kanggo contoh sing apa namanya majas itu bisa berlaku dalam huruf bit taba li muta'al lakihi. Muta'al laki kan ini huruf jere ini muta'alik kan, muta'alik ini muta'alak. Makanya huruf jar muta'alikun bil mahabbah wat abani kan ngono. Ya kan? Berarti ini muta'alik, ini muta'alak, ini muta'alik. Lak iki muta'al. Makanya ning kono tabaan bit taba li muta'al lakihi. Bit taba li muta'al lakihi. Berarti lam digunakan untuk makna ala, ini bit taba li muta'al lakihi. Iku biyen maca piye ditabak di muta alaki. Astagfirullah iki apa maksude? Ditabak di muta alaki. Muta'alaq iki diserupakno karo muta'alaq iki. Ya kan? Sehingga huruf jar iki anut karo muta'alike iki. Tabaan di muta'alaq iki muta'alaq duwe huruf jar ala. Tapi paham, secara inti paham. Lame diganggokno kanggo ala. Tapi prosesnya tabaan. Dudu asolatan. Karena asolatane iku mau elah taratubul adawah wal hazan dipadakno karo taratubul mahabbah wan watabani. Lafil alam, tidak pada alam nama. Yang namanya majas itu tidak berlaku pada sebuah nama. Jadi la yakunu al majazu fil alam alal asah li annahu in kana murtajalan lam yasbiq lahu wad'un kasu'atin aw mangkulan li ghairi munasabatin ka fadrin fawadhibun aw li munasabatin kaman sama ibnahu bi mubarak bima dhannahu fihi minal barakah falisihhatul itlaq inda zawaliha wa li anar alam mudi alil farqi baina dawat falau tujuwiza fihi batala hadzal gharad. Kalau diperbolehkan majas berlaku untuk alam, maka enggak ada gunanya kita membuat alam. Ana faedahe. Makanya sing jenenge alam itu gak oleh digawe majas. Irfan untuk menunjukkan
umam. Gak bisa. Karena dari awal sing jenengi alam itu digunakan untuk lil farqi bainat zawat. Fungsine itu tok alam iku. Kowe duwe anak akeh nganti 20. Kudu mbokei jeneng lil farqi bainahum untuk membedakan mereka. Nek satu nama bisa untuk beberapa anak. Ya ora kok jenenge maksudul adzami enggak terpenuhi. Makanya majaz enggak boleh ada di alam. Kalau tujuwiza fihi batalah hadzal gharad. Kalau diperbolehkan majaz berlaku dalam alam, maka tujuan diwujudkannya alam nama yaitu untuk membedakan antara zat antar orang yang enggak akan terpenuhi. Maka enggak boleh dalam alam, dalam nama berlaku majaz. Nah iki gue sing mau tak mau. Wa annahu yushtaratu sam'un fi nau'il majaz. Ya kan? Wa annahu lan sak temene kelakuan yustaratu iku den syaratake sam'un apa krungu teka wong Arab fi nau'ihi ing dalem macem-maceme majaz. Sama iya lakoh-lakoh iki. Fala yutajawwazu fi nau'in minhu kasababilil musabbab illa ida sumi'a minal arabi suratun minhu. Kita tidak boleh pakai alaqah sabab musabab sebelum orang Arab pernah mempraktekkan hal itu. Aku pernah ketemu orang Arab menggunakan redaksi lil amiri yadun, di mana alaqahnya tadi adalah sabab lil musabab. Oh, berarti seperti itu boleh. Jadi kita tidak boleh menggunakan majaz fi nau'in minhu seperti sabab lil musabab kecuali kita pernah mendengarkan contohnya meskipun satu saja. Wakila la yustaratu dalika bal yuktafa bil alaqa allati nadharu ilaiha. Fayakfi as-sama'u fi nau'in li sihhati tajawuz fi aksihi. Tidak diharuskan ada sam'un fi nau'in minal majaz bal yuktafa bil alaqa allati nadharu ilaiha. Cukup hanya melihat adanya alaqahnya saja. Fayakfi as-sama'u fi nau'in li sihhati tajawuz fi aksihi masalah. Pulpenmu hilang terus. Ngomong rusak. Tunggu sing akeh sing ora izin. Ya, langsung balik, ora usah dolan-dolan. Pemeneh mampir ngombe. Poso iki, Mas. Jadi alaqah itu sendiri harus pernah dipraktekkan oleh orang Arab. Jadi kita nggak boleh buat alaqah sendiri. Makanya pendapat sing muqabil as-sahih mengatakan la yusratu dzalik bal yuktafa bil alaqah allati nadhuru ilaiha fayakfi as-sama'u fi nau'in. Oh, ada orang Arab pernah membuat alaqah demikian. Boleh jadi nanti kita bisa memunculkan alaqah yang lain. Kalimatnya kan fayakfi as-sama' fi nau'in. Cukup pernah mencontohkan mereka pakai alaqah ini, nanti kita bisa memunculkan alaqah yang lain. Iku nek muqabil as-sahih la yustaratu dzalika bal yuktafa bil alaqah allati nadharu ilaiha. Wa yakfi as-sama'u fi nau'in. Cukup satu nau' saja ada, maka kita boleh memunculkan nau'-nau' yang lain. Nah, ini enggak boleh.
Nah sekarang bagaimana kiat-kiat supaya kita itu bisa tahu kalau redaksi ini diperlakukan untuk makna majas. Wa yu'rafu lan den ngerteni apa majas bitabaduri ghairihi kelawan agi-agine liyane apa iki? Liyane makna majas laulal qarinatu diparil lamun ora ana apa qarina. Laulal qarinatu. Laulal qarina. Jadi kita bisa tahu kalau itu maknanya pakai makna majas itu dengan cara andai kan tidak ada qarinah pastinya akan dimaknai secara hakiki. Jadi cara akal nek delok redaksi kok ketika andai saja nggak ada qarinah maka kita pahamnya pasti hakiki. Itu namanya majas. Contoh ra'aitu asadan yakhtubu. Ra'aitu asadan yakhtubu. Andaikan ora ana kata yakhtubu, laulal qarinah. Pasti kamu akan langsung paham nek ana wong krungu ra'aitu asadan, saya melihat macan. Kan ngono. Laulal qarinah. Tapi karena ada qarinah akhirnya majas. Itu jenenge kiat-kiat untuk mengetahui penggunaan redaksi untuk makna majas. Laulal qarinah la tabadaru adzihnu ila ghairil makna al majazi. Andaikan tidak ada qarinah, pasti akal kita, rasio kita akan langsung merujuk kepada makna hakiki. Wasihatin nafyi. Cara yang lain adalah sah menafikan lil makna al hakiki fil waqi'. Kama fi qaulika lil balid. Ana wong goblok mbok arani hadza himarun. Iki himar. Fa innahu yasihu nafyul himari anhu. Fa innahu yasihu nafyul himari anhu. Maka sah-sah saja kita menafikan himar anhu dari al-balid. Daru al-balid. Jadi andai kata kok orang yang bodoh ini belajar hingga akhirnya dia kembali berubah menjadi orang yang pintar, berarti secara kenyataannya dia sah-sah saja andaikan kebodohan itu tidak menghinggapi al-balid lagi. Sihatu nafil makna al-hakiki. Tahpiye maksudnya ini? Wasihatin nafil makna al-hakiki fil waqi'. Saya tak delok ikune apa jenenge wa in ma urifa bihi al-majazu li anna al-isbat alladhi fil ma'na al-majazi yuqabiluhu an-nafyu alladhi fil ma'na al-haqiqi. Wasihatin nafyi tadullu ala kadzib bil isbat alladhi fil ma'na al-majazi wa annahu ghairu haqiqiyan. Fa mahtul isbat ghairu mahtin nafsi fala tanaqudu. Fa innahu yasihu nafyul himari anil balid. Oh ngene. Nek ning kene dicontohno lisihatin nafsi ning kene dicontohno ma anta bi insani. Lisihati qaulika ma anta bi insanin. Oh berarti ma'anta bihimarin. Oh, ya. Jadi sihatin naf kita bisa tahu kalau redaksi itu digunakan untuk makna majas bukan untuk makna hakiki dengan indikator sihatin nafyi. Dengan qarinah sihatin nafyi.
Sihatin nafi di sini adalah sahnya menafikan makna hakikat di kenyataan realitanya. Seperti ungkapan kamu yang kamu katakan kepada orang yang bodoh, hadza himarun, ana wong goblok mbok arani hadza himar. Maka di dunia nyata boleh nggak kamu bilang ma anta bihimarin? Boleh. Boleh. Menafikan makna hakiki. Ma anta bihimarin. Wa adami luzumil i'tirad lan ora anane tetepe utawa wajibe kelaku. Kowe soroti nek iku berlaku majas karena tidak harus kamu pakai makna tersebut. Adamu luzumil i'tirad. I'tirad itu kan berlaku. Al muradu bihi sihhatu itlaqul lafadz ala kulli fardin min afradi dzalikal makna ma'a inkaril utul fi ba'dil afrad ila itlaqin yakunu hakikiyan. Jadi sing dimaksud adamu luzumil i'tirad itu sah kalau kita katakan sebuah redaksi untuk setiap individual. Ala kulli fardin min afradi dzalikal makna ma'a imkanil utul beserta kemungkinan untuk berpindah makna pada beberapa individu, berpindah ke pengucapan makna secara hakiki. Nah, kono kan dijenenge wasalil qaryah. Wasalil qaryah. Iki adam luzum ittirad. Karena penggunaan majas di sini itu tidak bisa kamu lakukan untuk semua macam-macamnya. Jadi ora iso langsung nek wasalil qaryah berarti nanti bisa wasalil bisato. Nek ning taklikanku nek ning gue tulisne kan ngono bi alla yatarida kama fi wasalil qaryata ay ahlaha wala yuqalu wasalil bisata. Kenapa? Maknane la yuqalu wasalil bisata ma asyrakihi ma fi wajhil istimal. Ana kala usulin muslim dinai nahwa wasalil bisato ay sahibul bisat. Sahibul bisat. Iki mari ning kene. Ning kene ahna. Iki agamu apa jenenge mau luzumil ittirad. Agamu luzumil ittirad. Dijelasno ngono kuwi kok. Jadi sing jenenge adam luzumul i'tirad itu sihhatu itlaqil lafadz ala kulli fardin min afradi dzalikal makna. Ma'a imkanil udul fi ba'dil afrad ila itlaqin yakunu hakikiyan. Al udul itu berpindah. Fi ba'dil afrad ila itlaqin yakunu hakikiyan. Ngono. Hen. Nek ning nggonku iki ditulis ora ono iku ning referensine ya. Ya anggere nyomet ngono tok. Mungkin carry ketinggalan ini. Delok ngono. Kamu ma'imkan Adam di
Al muradu bihi sihhatu itlaqil lafadz ala kulli fardin min afradi dalikal makna ma'a adami imkani wa biluzumil itirat sihhatu itlaqil lafadz ala kulli min afradi dalikal makna ma'a imkanil utul fi ba'din. Berarti kurang untuk ini. Panas rasanya san. Sel. Wasihhatin nafi wa adami luzumil ittirad. Iki sesuk dibahas nae luzumil ittirad. Ya. Setelah kesel ini. Allahu a'lam. Soal